Nah, sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini yang membuat manusia bisa memiliki keluarga dan anak-anak ya, ada ayah, ada ibu dan ada anak-anaknya. Ya, proses manusia, hewan dan tumbuhan ya bisa memiliki keturunan itu dinamakan sistem proses reproduksi. Ya, bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Ya, kamu tertarik untuk mengetahui jawaban di atas? Ayo kita pelajari dengan semangat. Oke. Coba ceritakan kepada teman sebangkumu hierarki organisasi kehidupan hingga terbentuk suatu individu. Oke, kita akan ini materi ini adalah materi organisasi kehidupan. Kita review lagi materi organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan. Jadi kita ya manusia, hewan, tumbuhan ya ini terbentuk dari yang paling sederhana dalam kehidupan tubuh kita adalah sel. Sel adalah komponen atau unit paling sederhana dalam makhluk hidup. Di dalam satu sel ini sudah ada semua ciri-ciri kehidupan. Ya, ciri-ciri kehidupan sel bernafas, ya, sel ini bernafas. Apa bergerak? Sel ini juga bisa bergerak, ya, dengan caranya sendiri. Ya, intinya selalu ada aktivitas. Sel ini aktif. Ya, apakah membutuhkan nutrisi? Iya, sel membutuhkan nutrisi. Ya, kita makan pada intinya untuk memberi makan sel-sel kita. Kita bernafas untuk memberi nafas pada sel-sel kita. Jadi sel-sel ini butuh oksigen, sel-sel ini butuh membuang sisa, ekskresi. Jadi satu sel ini sudah menunjukkan seluruh esensi kehidupan. Ya, sel yang sejenis ya akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari ini adalah unit terkecil kehidupan. Ini jaringan adalah kumpulan sel sejenis, kumpulan sel sejenis. Sejenis. Jadi sel-sel itu sejenis membentuk jaringan. Ada jaringan kulit. Di kulit kita ini ada jaringan kulit, ada jaringan rambut, ada jaringan saraf, ya. Di kulit sini sendiri ada jaringan epidermis, ada jaringan ikat, macam-macam. Ya, ada jaringan lemak. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang sejenis. Kulit ini terdiri dari berbagai macam jenis sel. Ya, kulit paling atas namanya epidermisnya, ya. Ini merupakan sel juga yang sejenis. Di dalamnya ada dermis, itu juga sel-sel. Di dalamnya misalnya ada jaringan saraf, ada jaringan ikat, itu adalah sel-sel yang jenis. Kemudian kumpulan jaringan ya membentuk fungsi tertentu. Ya, kata kuncinya adalah fungsi, akan terbentuklah sebuah organ. Ini adalah lambung, fungsinya adalah untuk mencerna makanan, terutama menjadikan pepsin menjadi pepton, untuk membunuh kuman penyakit, untuk melunakkan makanan. Nah, banyak sekali fungsi yang diemban oleh lambung ini. Membentuk makanan itu menjadi cime atau bubur makanan yang siap untuk diserap oleh usus. Jadi banyak proses baik mekanis maupun kimia. Mekanis dia itu meremas-remas juga, kimia di situ ada enzim-enzim yang bekerja. Ada asam juga, ada asam HCl, ada enzim renin, ada enzim apa pepsin di situ. Ya, renin mengubah susu menjadi asam susu. Nah, ini adalah fungsi ya. Fungsi apakah lambung aja? Banyak, ada organ-organ untuk mata, untuk penglihatan. Di situ ada uh, aqueous humor, ada di situ ada ini apa retina, macam-macam di mata di sini. Ada lagi organ apa? Organ paru-paru. Ada pleuranya, ada darah juga ya, ada kapiler-kapiler darah banyak sekali. Ya,
di dalam setiap organ itu banyak sekali adalah ada jaringan-jaringan yang bergabung menjadi satu untuk fungsi tertentu. Nah, akhirnya organ-organ ini membentuk sistem organ, ya, sistem organ. Membentuk sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang berkumpul menjadi satu, ya, yang bersatu untuk membentuk suatu sistem. Nah, sistem organ ini yang bergabung menjadi satu jadilah organisme. Ya, pembelahan mitosis sekarang. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Ya, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik sama persis, ya, identik. Karena satu sel ya akan membelah menjadi dua sel secara identik. Ya, secara genetik dengan sel induknya identik. Artinya kedua sel anakan terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama. Kalau sel ujung jari saya ini membelah, sama persis sel yang membelah dengan anaknya. Sehingga ya tetap sebagai saya sendiri, sel saya. Jadi seluruh sel saya ini memiliki kode genetik yang sama. Ya, yang membentuk tali seperti ini. Ya, termasuk termasuk sama dalam jumlah kromosom dan dengan sel induknya. Jadi ini sama persis, copy paste itu aja. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan, 2N. Ya, diploid itu 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses berkesinambungan yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, setiap fase pembelahan sel tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahukah kamu apa ciri-ciri dari masing-masing fase pembelahan agar kamu lebih memahami fase pembelahan mitosis? Ya, serta ciri-ciri pada setiap fasenya. Perhatikan gambar ya pada 1-2 pada tahap akhir pembelahan mitosis. Fase telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma hingga terbentuk dua sel anak. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, ya, yang masing-masing anakannya hanya memiliki separuh. Ya, yang tadi anakannya satu anakannya 2N, ya, induknya 2N, anaknya menjadi sama-sama 2N. Ya, ini sel somatis. Ya, tetapi kalau ini meiosis ini bertujuan untuk pembelahan pada sel gamet, sel sperma atau sel telur, sehingga nanti separuh, ya, separuh dari kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan N adalah disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut juga pembelahan sel reduksi. Ya, nah, masih ingatkah kamu proses pembentukan apakah pembelahan? Proses pembentukan apakah pembelahan meiosis terjadi pembentukan sel gamet? Sel gamet bisa sperma, ya, bentuknya seperti ini, ada ekornya, bisa juga sel telur, ya, lebih besar sel telur itu. Sebelumnya kamu telah mempelajari fase-fase pembelahan mitosis. Menurut pendapatmu, apakah fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis berbeda? Apakah sama fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis? Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung melalui 2 tingkat. Ya, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Jadi mitosis hanya 1 tingkat, meiosis ada 2 tingkat. Ya. Pembelahan meiosis berlangsung 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase mitosis. Agar kamu dapat mudah memahami fase meiosis, perhatikan gambar di bawah, ya. Menunjukkan fase-fase pembelahan meiosis pada tingkat meiosis 1 dan meiosis 2. Oke.